Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Al-Uswah Trenggalek TV live streaming yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita akan mengambil faidah dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang ditulis oleh salah seorang ulama dari Nusantara, dari tanah Jawa, yaitu Fadilatul Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Para pemirsa dimati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah selesai bab yang ke-6, bagaimana adabnya seorang alim ketika mengajar di kajiannya. Sekarang insyaallah kita akan masuk kepada bab sabi', di mana adabnya seorang alim ketika dia bermuamalah dengan gurunya, dengan murid-muridnya. Nah, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li wa liwalidayya wa limasyayikhi wa li jami'is sami'in wal hadirin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-bab as-sabi'. Bab yang ke-7. Fi adabil alim fi adabil alim ma'a talamidatihi wa fihi arba'ata asyar naw'an minal adab. Bab tentang adab seorang alim ketika dia bermuamalah dengan muridnya, dan di dalamnya ini, dalam bab ini ada 14 poin yang ingin Syekh tegaskan. Al-awwal, poin yang pertama, ayat sudah bi ta'limihim wa tahdhibihim wajh Allah ta'ala. Tentunya seorang alim ketika dia bermuamalah dengan murid-muridnya, dia niatkan pertama kali dengan dia mengajar muridnya, dia menata perilaku yang ada pada muridnya ini. Ketika dia melakukan hal tersebut, dia menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti dia ingin dimasukkan ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, di mana surga ini adalah tempat yang diberikan kenikmatan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para penduduknya akan melihat Allah Subhanahu wa taala langsung, dan ini adalah nikmat yang paling besar dari kenikmatan surga. Wa nashral ilmi, dan menyebarkan ilmu. Tentu niatnya yang kedua adalah menyebarkan ilmu. Wa ihya asy-syar'i, dan menghidupkan syariat. Ya. Jadi membuat syariat ini semakin hidup di tengah-tengah umat dengan cara mengajarkan kepada para muridnya. Wa dawama zuhuril haqq, dan supaya kebenaran ini selalu tampak di hadapan manusia, di atas muka bumi. Wa khumulal batil, dan menghilangkan kebatilan. Dan niatnya tentunya harus menghilangkan kebatilan. Wa dawama khairil ummah, dan niatnya juga harus supaya kebaikan ini terus ada pada umat. Bi kasrati ulama'ihim waqtina mithawabihim,
Dengan apa kebaikan yang ada di umat ini? Dengan banyaknya para ulama yang berharap murid-murid yang diajarkan nanti akan menjadi para ulama yang akan mengajarkan umat. Dan karena banyaknya ulama, tentu banyak yang akan mengajarkan, memberikan pemahaman agama, sehingga pahala atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu tentunya akan semakin lebih banyak lagi. Nah, wa tahsili thawabi man yantahi ilaihi ilmuhum min ba'dihim man ba'dahum, dan tentunya supaya orang yang sampai ilmunya kepada dirinya itu mendapatkan pahala dan terus berlanjut setelah, yaitu ilmu ini ketika kita dapatkan dari guru kemudian kita ajarkan, maka guru kita dapat pahala. Begitu juga nanti kita berharap ketika kita ajarkan ilmu ini kepada orang lain kemudian diamalkan, maka kita juga dapat pahala dari yang kita ajarkan, dari orang yang kita ajarkan. Wa barakatu du'aihim lah, dan tentunya kita mengharapkan keberkahan doa mereka, wa tarahamuhum alaih, dan doa serta tarahumnya itu mengatakan rahimahumullah, rahimahullah. Jadi kalau kita membaca tulisan-tulisan atau kita mengingat faedah yang ada dari guru kita, kemudian dia sudah meninggal dunia, tentu kita doakan rahimahumullah atau rahimahullah. Wa dukhuluhu fi sahilatil ilm, dan supaya dia masuk di dalam uh, apa ilmu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum wa'du fi jumlati mablagha wahyillah ta'ala wa ahkamihi ila khalq, di mana dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ulama yang mengajarkan ilmu ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada janji di dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala dan di dalam hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala ila khalqi, pada hamba. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji pada Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti jalannya, mulai menyebarkan ilmunya Rasulullah SAW. Tentunya dia akan mendapatkan janji, yaitu dia akan berada di dalam uh, tempat ilmu. Maksudnya memang sudah disediakan tempat untuk orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'limal ilmi, karena sesungguhnya mengajarkan ilmu, min ahammi umuriddin, adalah di antara perkara agama yang paling penting, wa ala darajatil mu'minin, dan mengajarkan ilmu ini adalah derajat yang paling tinggi di antara kaum mukminin, antara orang-orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlati fi juhriha yusalluna ala muallimit nasil khair. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya dan seluruh penduduk langit serta penduduk bumi, sampai semut yang berada di dalam sarangnya, mereka akan untuk mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Jadi semua penduduk langit dengan bumi akan meminta ampun untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan.
Kebaikan di sini yaitu agama mengajarkan halal dan haram. Jadi orang-orang yang mengajarkan halal dan haram itu para ulama yang mengajarkan kita agama ini adalah orang yang paling banyak pahalanya karena mereka didoakan oleh penduduk langit dengan bumi. Bahkan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikat. Wali umrika mahada. Masya Allah kata Syekh melanjutkan mu'alif ya, Syekh al-mu'alif beliau melanjutkan demi umurmu apa ini illa nasibu jismin wa inna nailahu lafuzun azim. Ini kedudukan tinggi dan pencapaian yang paling agung. Allahumma la tamna'ana 'anil ilmi bimani'in. Kemudian mu'alif berdoa di dalam kitabnya ini, ya Allah, janganlah engkau menghalangi kami dari ilmu dengan suatu halangan pun, wala ta wala ta'ikna anha wala ta'ikna anhu bi'aikin, dan janganlah kami disumbat atau kami diberikan kesukaran dengan satu kesukaran dalam ilmu ini. Wa na'udzubika min khawati'ihi, dan kami meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari pemutus-pemutus ilmu, muqaddirati, dari hal-hal yang mencemarinya, wa mujib hirmani, dan hal-hal yang membuat kita haram mendapatkan ilmu, wa fawati, dan hal-hal yang terluput dari ilmu. Ini doa beliau karena ketika beliau berdoa seperti ini, beliau tahu bahwasanya mengajarkan ilmu kepada orang lain lalu diamalkan oleh orang lain, sementara dirinya uzur belum bisa mengamalkannya, maka setidaknya dia bisa mendapatkan pahala dari orang yang mengajarkan. Apalagi jika dia yang mengamalkannya dulu terlebih dahulu, kemudian dia ajarkan kepada orang lain, tentunya itu akan lebih bermanfaat. Maka Syekh menuliskan doa yang benar-benar beliau ikhlas dari hatinya. Ya Allah, janganlah Engkau menahan kami dari ilmu dengan satu pun hal yang bisa menahan, dan janganlah Engkau menghalangi kami dari ilmu dengan satu pun halangan, dan kami mohon kepada Engkau ya Allah dari hal-hal yang bisa memutuskan kami dari ilmu, dan kami mohon perlindungan ya Allah dari hal yang bisa mencemari ilmu, dan kami pun meminta perlindungan kepada Engkau ya Allah dari hal-hal yang bisa mengharamkan kami dari ilmu sehingga kami tidak bisa mendapatkan ilmu, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari hal yang bisa membuat kami terluput dari ilmu. Subhanallah. Kita lanjutkan, wastani, poin yang kedua, adab seorang alim ketika bermuamalah dengan murid-muridnya adalah alla yamtani'a an ta'lim at-talib bi adami khulusi niyyah. Jangan sampai dia tidak mau mengajarkan seorang penuntut ilmu karena dia belum memiliki niat yang ikhlas. Tidak, jangan seperti itu. Jadi poin yang kedua yang beliau ingin ingatkan adalah bahwasanya seorang guru dia harus tetap mengajarkan muridnya ilmu meskipun mungkin di hatinya belum bisa benar-benar ikhlas. Nah, kenapa kata Syekh melanjutkan fa inna husnan niyati mar, marjuun bi barakatil ilm. Karena niatnya yang ikhlas itu terkadang didapat ketika
kita mengajarkan ini dari keberkahan ilmu. Ketika kita mengajar lalu ilmu ini, mungkin kita belum bisa menata niat yang benar, masih ada bolong-bolongnya di dalam keikhlasan kita. Akan tapi ketika kita mengajarkan ilmu, ini ada keberkahan di dalamnya. Sehingga dengan keberkahan ilmu ini yang mendorong kita untuk terus bisa memperbaiki niat yang ikhlas. Terus untuk memperbaiki hal-hal yang masih bolong di dalam keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti untuk mengajarkan ilmu, kata Syekh. Qala ba'du salaf, berkata sebagian para ulama salaf rahimahumullah taala. Walabna al-ilma li ghairillah. Kami menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Lalu ilmu ini tidak bisa kami dapatkan kecuali karena niat kami khusus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwasanya sebagian salaf dulu ada yang mungkin mereka belajar awalnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena mereka masih belum bisa menata niat yang ikhlas. Lalu akhirnya mereka tidak bisa mendapatkan ilmu ini kecuali mereka benar-benar telah bisa menjaga keikhlasan. Qila ma'nahu, dikatakan maknanya adalah fakana akibatu ansara lillah. Makna dari ucapan para salaf ini adalah ternyata di akhirnya ketika mereka sudah menuntut ilmu, maka mereka benar-benar ilmu ini menunjukkan jalannya untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, hati-hati ya, jangan sampai ini adalah godaan syaitan ya, was-was pada kita mengatakan antum belum ikhlas. Jangan mengajar dulu. Antum belum bisa jaga ikhlas, jangan ngajar dulu. Ini bahaya ini. Karena bisa jadi ini yang membuat akhirnya kita tidak bisa memberikan atau menyebarkan ilmu dan menghidupkan agama Islam ini di atas muka bumi. Saya belum jadi orang baik, saya belum bisa ikhlas. Nanti saja saya kalau sudah jadi orang baik baru bisa mengajarkan ilmu. Enggak seperti itu. Tentu yang terbaik adalah kita memulai proses memperbaiki diri dulu, baru kita mengajarkan orang lain. Akan tetapi jika seandainya di satu kesempatan kita sambil mengajarkan ilmu, sambil tetap memperbenah diri, menjaga keikhlasan dan memperbaiki diri, maka itu juga adalah suatu kebaikan yang tentunya tidak diperoleh kecuali oleh orang-orang yang benar-benar lillahi ta'ala. Niatnya memang benar-benar i'la'i kalimatillah, yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. ولأن إخلاص النية لشروط fi ta'limil mubtadi'in. Karena keikhlasan niat la syurutun, ada syarat-syaratnya fi dalam mengajarkan orang-orang pemula, para murid yang pemula. Maaf, jika kesukaran ini dirasa, jika kesukaran ini dirasakan, maka ini akan menjadikan kehilangan ilmu, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Ala kasir minan nas. Ya, banyak manusia yang akan kehilangan kesempatan mendapatkan ilmu kalau seandainya kita terus untuk kita harus bisa ikhlas dulu baru mengajarkan orang. Enggak, tentunya sambil terus diperbaiki niat, sambil mengajarkan kebaikan. Kalau tidak demikian, maka nanti banyak manusia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Walakin al-alima yakhrisul mubtadi'a ala husnin niyah, dan tentunya seorang alim terus menganjurkan, meminta atau menata para orang-orang, para pemula yang maksudnya para penuntut ilmu yang masih awal-awal belajar untuk terus menjaga niatmu.
bitadri bitadrijin qawlan wa fi'lan, tentunya bertahap, baik dengan cara perkataan maupun perbuatan. Kita atur terus. Begitu juga orang alim juga terus mengatur mengatur niatnya para muridnya. Jadi sama-sama belajar, orang alim dia memperbaiki niatnya terus. Ya, awal kali dia harus ikhlas kepada Allah SWT. Kemudian terus apa? Mengajarkan para muridnya untuk ikhlas juga. Terus bertahap baik dengan cara ucapan maupun dicontohkan yang berdua. Wa ya'rifu annahu bi barakati husnin niyyah yanalu rutbatal alim. Dan menging yu'arrifahu, dan wa yu'arrifuhu, dan memperkenalkan atau mengajarkan pada mereka bahwasanya dengan keberkahan dari niat yang bagus, berkah dari niatnya yang bagus itu adalah, yaitu Allah SWT akan memberikannya kedudukan yang tinggi, minal ilmi wal amal, kedudukan yang tinggi di dalam ilmu dan amal, wa faidullah ta'if, dan banyaknya hal-hal yang tersembunyi, ilmu-ilmu yang banyak gitu. Wan anwa'il hikam, dan hikmah-hikmah yang banyak sekali. Wa tanwirul qalbi, dan terangnya hatinya, bercahayanya hati. Wan syirahis sadri, dan lapangnya dada. Isabatil haq, dan akan bisa mendapatkan kebenaran. Wa husnul hal, dan bagusnya keadaan. Wa tasdidin fi maqal, dan kuatnya di dalam ucapan, teguhnya di dalam ucapan. Wa uluwid darajat, dan tingginya derajat yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Jadi berkahnya orang yang niatnya ikhlas itu banyak sekali, kata Syekh, yaitu mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam ilmu dan amal, mendapatkan banyaknya ilmu-ilmu yang tersimpan, hikmah-hikmah yang ada, dan terangnya cahaya, dan lapangnya dada, dan tentunya tingginya derajat nanti di hari kiamat. Wa yuraghibuhu fil ilmi, dan dia tentunya harus membuat dia rindu dengan ilmu. Seorang alim harus mengajarkan muridnya untuk rindu terhadap ilmu, sayang terhadap ilmu. Wa talabih, dan orang-orang yang dan untuk terus mencarinya. Kita lanjutkan. Wa yuraghibu fil ilmi, wa yuraghibu fil ilmi wa talabih, dan hendaknya seorang alim membuat murid-muridnya itu cinta terhadap ilmu, dan untuk terus cinta untuk belajar, fi aktsaril awqat, di banyak waktu, bi dzikri ma Allah ta'ala lil ulama min manazilil karamat, dengan menyebutkan kepada mereka apa yang Allah SWT janjikan kepada para ulama, berupa tingginya kedudukan dan tingginya keramat, karamah. Fa innahum warasatul anbiya, karena para ulama itu tentunya adalah pewaris para nabi. Wa ala manabir min nurin yughbituhumul anbiya, dan di atas mimbar-mimbar cahaya yang uh, cahaya yang mereka setara dengan para nabi, wasyuhada, dan para syuhada, wa nahwi dzalika, dan semisalnya, mimma warada fi fadlil ilmi wal ulama, yang semisal dan yang semisalnya dari apa yang berupa hadis maupun ucapan-ucapan para ulama tentang firman Allah SWT, hadis-hadis dan ucapan-ucapan ulama tentang
keutamaan ilmu dan para ulama minal ayatul akhbarul asar. Ya, tentunya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tentang keutamaan ilmu ya dan para ulama. Keutamaan ilmu dan keutamaan ulama yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis maupun asar para sahabat maupun syair-syair yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Waqad dzakartu ba'da dzalika fil babil awal, dan aku telah menyebutkannya di bab yang pertama, kata al-muallif. Wa yuraghibu ma'ahu dzalika bitadrijin ala ma yu'inu ala tahsilih, dan tentunya seorang alim membuat murid-muridnya sayang dan cinta supaya mereka bertahap dalam mendapatkan apa yang bisa membantu mereka untuk mendapatkan ilmu dan iktisari alal maisur, supaya mereka bisa meringkas hal-hal yang mudah, wa qadaral kifayah minad dunya an syughilil qalbi, dan tentunya dia terus berusaha untuk menyedikitkan hal-hal dari dunia yang bisa membuat hatinya sibuk, tidak bisa lagi fokus bitta'alluqi biha wa qalabatil fikri wa tafriqil hammi bisababiha. Dan tentunya orang yang bergantung kepada dunia dan banyak memikirkan dunia itu akan membuat menjadi sedih, ya, sedih. Dan dunia ini membuat orang menjadi kebanyakan sedih, ya. Sementara akhirat membuat orang menjadi bahagia. Ainan sirafil qalbi, sungguhnya anta'alluqil al-itma' bid dunya wal iksar minha wa ta'assaf ala fa'itiha ajma'a li qalbihi wa arwahu lidini. Sesungguhnya memalingkan hati dari bergantung terhadap ketamakan dunia dan memperbanyak dunia, dan uh, menyayangkan atau menyayangkan terhadap hilangnya dunia. Ini bisa ya, yaitu ya kita harus kata saya tadi, memalingkan hati dari terlalu bergantung kepada dunia ini. Ini bisa membuat hati menjadi lebih fokus dan lebih ruh menjadi lebih hidup, lebih mudah untuk mempelajari agama. Wa asyraf li nafsi, dan lebih mulia untuk dirinya. Wa a'la li makana, tidak tentunya lebih tinggi kedudukannya. Wa aqallil hasadihi wa aqalli li hasadihi, dan tentunya akan membuat orang-orang yang hasad kepadanya semakin sedikit. Wa ajdarul hifzil ilmi, dan tentunya lebih baik untuk menghafal ilmu. Jadi menghilangkan ketergantungan terhadap dunia itu membuatnya lebih mudah untuk menghafalkan ilmu izdiyadi dan untuk memperbanyak ilmu. Walidha qalla man nala minal ilmi nasiban wafiran illa man kana fi mabadi tahsilihi ala ma dzakartu minal faqri wal qana'ah. Oleh karena itu, kata Syekh rahimahullah ta'ala, sedikit orang yang bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan kedudukan yang sangat banyak di dalam ilmu ini, kecuali orang-orang yang di awal-awal dia berusaha mendapatkan ilmu ini, yaitu sebagaimana keadaannya yang telah aku sebutkan, yaitu mereka dalam keadaan fakir, miskin, dan mereka qanaah di dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang di awal-awal dia menuntut ilmu, dia berusaha mendapatkan ilmu itu memang kata Syekh dia hidupnya fakir, miskin, dan penuh dengan qanaah. Itu yang bisa sukses nanti mendapatkan ilmu yang banyak. Wal i'radi 'an talabid dunya, dan orang-orang yang dia itu menghindar dari mencari dunia, kedudukan dunia, wa irdiha, dan eh, kemuliaan al-fani, kemuliaan ilmu yang fana ini. Jadi itu yang akan bisa mendapatkan ilmu yang banyak nanti. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan di dalam belajar
dalam mengambil faedah ini, dan Allah SWT berikan kita taufik untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang bisa kita bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.